Selamat pagi pemirsa media Surya, MDTV dan Antonius Moro Channel di mana saja berada. Pagi ini saya sudah bersama Ketua DPC Partai Nurani Rakyat Hanura Kabupaten Lembata, Yud Widiwatu. Ini tokoh muda Lembata, salah satu praktisi dan punya banyak kontribusi untuk kabupaten ini. Saat ini kita sudah bersama Pak Bidi. Mungkin bisa digambarkan sedikit Pak Bidi, ini masyarakat bisa tahu kira-kira apa pandangan Pak Bidi terkait konstelasi politik Lembata ini. Seperti apa? Hanura melihat ini. Baik, terlebih dahulu saya akan yel-yel. Hanura bangkit, Hanura jaya, Hanura menang. Hanura bangkit, jaya menang. Terkait dengan konstelasi politik yang ada di Kabupaten Lembata, kami dari Partai Hanura memang secara organisasi kami melihat bahwa untuk Hanura kan satu kursi di tahun 2019. Untuk 2024 ini setelah melihat beberapa partai yang ada di Kabupaten Lembata yang punya strategi, kami juga punya strategi khusus dalam hal misalnya merekrut para caleg. Itu kami mempunyai satu indikator. Yang pertama bahwa kami mengambil atau merekrut caleg-caleg itu berdasarkan strategi pemenangan daripada Hanura, yaitu punya pertama 5S ya, struktur, skill, strategi, speed dan target. Artinya dengan berpatokan atau berdasarkan strategi yang diberikan oleh DPP terhadap kami siap untuk berkonstelasi di Kabupaten Lembata. Kami merekrut caleg dengan memakai indikator 5 kecerdasan. Jadi mempunyai kecerdasan spiritual, artinya harus mempunyai iman yang bagus, taat pada Tuhan. Dengan sendirinya kalau kita taat pada Tuhan, maka kita mempunyai iman yang kuat, maka semuanya pasti akan berjalan dengan baik di dalam menjadi anggota DPR nanti. Yang kedua adalah mempunyai kecerdasan intelektual. Kan duduk di dewan itu paling tidak mempunyai dasar wawasan yang baik terhadap tugas dan fungsi daripada anggota DPR. Jadi intelektual itu penting, pengetahuan. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Jadi harus punya kecerdasan yang baik terhadap emosional. Sebagai anggota DPR harus sabar, harus punya ketabahan menghadapi setiap masalah dinamika yang terjadi dan cari solusi. Yang keempat adalah kecerdasan sosial, harus memiliki kecerdasan sosial yang baik terhadap masyarakat. Artinya apa yang terjadi di masyarakat kita harus peka. Yang kelima adalah punya kecerdasan moral. Ini penting karena kita punya moral yang baik, baik anggota DPR atau punya moral yang baik. Jadi ini 5 kecerdasan yang kami tanamkan pada anggota DPR saat nanti kami juga memberikan pembekalan dan juga briefing terhadap anggota DPR ketika kami pertemuan atau rapat. Yang keenam adalah ada satu tambah punya kecerdasan diplomasi. Jadi harus bisa bicara di sana, bicara tapi mempunyai dasar yang baik, pengetahuan yang baik. Jadi tidak menjadi anggota DPR yang 5D, 2M, artinya datang dulu dengar, dapat uang dan juga baik mati. Nah ini kami tidak mau, karena kami mau bahwa Hanura menjadi role model. Ketika Tuhan berkehendak, semua Tuhan berkehendak, dan terseluruh tanah kalau Hanura mempunyai kursi yang signifikan, maka kami percaya bahwa kader-kader Hanura adalah kader-kader yang berkompetensi di DPRD Kabupaten Lembata. Jadi kami tidak mau, sudah beberapa periode kami cuma satu kursi terus. Sudah 3 kali ikut pemilu kami cuma satu kursi. Untuk 2024 ketika saya memegang partai ini di tanggal 20 Agustus 2020 kami mendapat SK dari Pak Oso sebagai Ketua Umum. Saya bertekad bahwa di pemilu 2024 Hanura harus mendapatkan kursi yang lebih baik daripada tahun 2014 atau 2019 atau sebelumnya. Jadi 2024 kami target mendapat setiap dapil
adalah 1 kursi. Artinya 4 kursi artinya bangku sudah orang duduk gitu. Seperti itu. Dan 5 kecerdasan tambah 1, 6 kecerdasan tadi. Ya. Emosional, sosial, moral, diplomasi, itu kecerdasan ditawarkan oleh Hanura. Ini seberapa yakin abang bahwa Hanura akan memenuhi target itu? Seberapa yakin? Ya, kalau keyakinan kan karena kami saat merekrut ini kan kami sudah melakukan survei tes fit and proper test terhadap caleg kami, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi ini kami sudah melakukan melalui tim seleksi. Kami menggunakan tim seleksi yang kebetulan diketuai oleh Pak Konsbelen dan dianggotai oleh 4 orang, 5 orang sama ketuanya. Gitu. Jadi kami pakai tim seleksi untuk bisa menentukan caleg. Jadi kami tidak serta-merta menerima saja karena pemenuhan kuota dan sebagainya gitu. Jadi artinya di dalam merekrut kami mempunyai indikator sistem yang baik dalam merekrut para caleg. Ini saya mau tanya, ini kan Bapak juga jadi caleg. Iya. Caleg daerah pemilihan 1, Iya. nomor urut 1. Ya. Ini kira-kira apa motivasi Bapak menjadi caleg? Oh iya. Terima kasih banyak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang ingin saya ditanya orang. Apa motivasi Bapak ketika menjadi anggota DPR? Kalau Tuhan berkehendak, saya menjadi anggota DPR. Dari dulu memotivasi saya adalah saya ketika dipercaya Tuhan berkehendak dan leluhur tanah, saya akan menjadi anggota DPR yang amanah. Artinya amanah ini berarti kita memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa kita pamrih, artinya tidak mempunyai satu tujuan untuk diri sendiri, tapi semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan Ibu Ratu Leotana Lembata. Jadi ini adalah menjadi motivasi saya. Begitupun juga saya tanamkan kepada teman-teman yang lain. Jangan kita punya motivasi bahwa dulu harus menjadi pekerja. Salah. Pekerja artinya kita menerima uang, dapat gaji. Kita harus menjadi pelayan ataupun menjadi anggota DPR yang amanah ketika dulu di sana. Saya artinya dalam beberapa strategi saya untuk maju sebagai anggota DPR ada beberapa kegiatan yang saya lakukan yang menyentuh masyarakat dan saya tanpa pamrih gitu. Dan itu ini saya buat karena memang saya harus membuktikan dulu menyentuh hati masyarakat. Ketika mereka bisa merasakan dengan sendirinya, kalau Tuhan dan seluruh merestui suara masyarakat, suara Tuhan ditujukan kepada saya yakin dan percaya bahwa dengan restu mereka saya akan menjadi anggota DPR Kabupaten Lembata 2024-2029. Apa yang mau dilakukan Hanura jika kemudian memiliki kursi lebih tambah di DPRD Lembata? Kan kali lalu 1, Ya. mungkin 2024 dengan semangat baru ini punya lebih tambahan kursi. Tujuan kami ketika kami mendapat restu Ibu Ratu, kami mendapat kursi yang lebih dari saat ini mendapat target kami. Misalnya 2 atau tidak, kami paling tidak kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita setiap dapil 4 dan ini kita usahakan 4, malah bisa lebih. Nah, ini kami motivasi setiap para caleg bekerja dengan sungguh-sungguh, terjun ke masyarakat, turun ke titik yang menjadi basis itu, jaga betul. Tapi bisa juga diperluas ke titik-titik yang menjadi potensial. Gitu. Jadi ketika kami mendapatkan 4 kursi, kami pasti mengusung bupati di dalam konstelasi pilkada nanti di bulan September atau November. Jadi PKPU ini belum turun entah itu. Tapi yang pasti bahwa Undang-Undang 7 2017 di bulan November, tapi ada pergeseran di bulan September. Jadi kami siap untuk mengusung bupati. Jadi hati nurani itu sangat berat bagi kami ketika kami menjadi kader partai hati nurani. Karena semua manusia mempunyai hati, tapi beberapa segelintir orang saja yang memiliki hati nurani untuk membangun Leotana Lembata. Nah, ini salah satu juga tolak ukur ketika kami mengusung bupati maupun wakil bupati di Kabupaten Lembata nanti.
di pilkada. Jadi beberapa nama yang sudah kami, mungkin Bapak juga sudah tahu beberapa orang yang mempunyai tingkat elektabilitas yang menjadi lirikan kami. Tidak lepas juga bahwa kami di dalam rapat bersama ketua umum maupun ketua DPD, bahwa kami juga akan mengambil kader dari Hanura yang artinya berdasarkan tingkat elektabilitas juga, dan juga kapasitas dan kapabilitas itu penting. Ketika mereka memimpin Lembata itu harus memiliki itu, ditambah dengan tadi 5 kecerdasan yang telah kami sampaikan di hal yang terdahulu, bahwa dan 5 kecerdasan, kapasitas, kapabilitas, dan elektabilitas. Jadi diplomasi juga baik di dalam menjadi pemimpin di Kabupaten Lembata. Jadi itulah menjadi target Hanura. Itu harapan Hanura kalau misalnya punya 4 kursi. Ya. Karena itu kan nanti setelah pileg ini. Tapi kalau misalnya besok pemilihan, apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Saya mengharapkan bahwa masyarakat harus cerdas memilih figur-figur yang tadi menjadi indikator Hanura. Jadi jangan memilih caleg atau orang yang menjadi wakil kita di DPRD Kabupaten Lembata, orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas atau kapabilitas. Jadi kita harus cerdas memilih, jangan karena kita menerima sesuatu. Berarti masyarakat saya harapkan bahwa jangan golput, harus memilih anggota DPR yang sesuai dengan hati nurani, dan yang terpenting adalah mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Terima kasih Pak Ayub Periwati, Ketua DPC Hanura Kabupaten Lembata. Pilihlah calon yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Ini pesan terakhir kami. Ya Pak Bedi, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Masyarakat Kabupaten Lembata, jangan golput, mari menuju ke TPS, sukseskan pemilu di tahun 2024. Kita percaya masyarakat yang cerdas pasti akan memilih wakilnya yang punya kapasitas dan kapabilitas, sehingga dapat memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.